Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ngarsanipun para sesepuh dalasan aji sepuh. Rano ya. Kulino matur ning ngene wong tuwa dadi. Atau wonten ingkang dipun sepuhaken lho. Kaya aku sing paling tua. Ojo jujur. Alhamdulillah dalu punika kita sedaya pinaringan sehat. Kena sing sapa Pak? What? Ana sing paham basa krama? Ana sing ra iso basa Jawa? Iso basa Jawa. Wis ora apa-apa, ya tak ganti. Oh iya. Ya dimantuk-mantuk ngono wae berarti. Malam hari ini kita semua diperkenankan Allah untuk diberikan kesehatan dan kesempatan, karena di akhir-akhir atau sampai detik ini yang terpenting di dalam kehidupan kita semua itu tentu adalah jaga iman, jaga imun, dan yang terpenting terakhir jaga cuan. Jadi jaga imun, jaga iman, jaga cuan. Ini kalau tiga hal ini tidak ada, saya kira acara ini tidak akan terselenggara gitu. Jaga imun tentu kalau kemarin minta izin ke kelurahan ketika pun kita, dan sesuai protokol itu bagian ikhtiar kita semua untuk menjaga diri supaya terhindar dari virus corona. Sanes kelompok perondom pesona ya. Tapi corona yang betulan. Memang akhir-akhir ini kemudian corona ini sampai detik ini saya merenung antara ada dan tiada, tapi saya yakin ada. Terbukti Namo Malih kemarin demo yang sungguh luar biasa. Hari ini pun penyambutan imam besar bagi yang membesarkan imam beliau Habib Rizik Syihab juga sangat luar biasa. Jadi jangan harap bisa jarak semene iki dempet-dempetan gitu, jauh dari kerumunan. Tapi itulah fakta di lapangan. Jaga imun. Oke, kelar. Nah, kita doakan semoga besok jamaahnya model-model seperti ini kan. Yang sing rame. Amin. Iya, oleh ndonga yo. Terus jaga iman. Nah, di antara jaga iman tentunya bertemu di majelis ilmu, yo ngibadahi, yo dan lain sebagainya, ngajinya. Kemarin barbecue juga sudah mulai jalan banyak. Ini memang menjadi PR. Yang terakhir jaga cuan. Ini juga menjadi PR kita. Termasuk kemarin ikhtiar ada kandang, terus buat apa malih. Itu semua nanti menjadi ikhtiar supaya jalan dakwah Kulo Panjenengan Sami itu bisa berjalan. Jadi tiga hal ini modal dasar imun, iman, dan cuan. Insya Allah dakwah akan lancar. Allahumma amin. Oke, mas sekalian dan mbak sekalian yang dirahmati dening Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini judulnya melepas rindu. Ini kalau apa namanya, biasa wong pacaran ini nek melepas rindu terus mengisori, yuk ketemu. Mangan bareng jajan. Iya. Tapi sekarang itu udah gak laku mas. Sing laku ki nek model saiki melepas rindu, ucapkan kobiltu. Iya. Kobiltu ki koyo wingi sing bar nikahan ning daleme Pak Wasis niku lho mas. Saya terima. Oh. Iya. Keselali aku kan. Biyen nang bahasa Arab terus padha wae. Terus nek cara sambi dakwah ya melepas rindu, nuntut ilmu ya kan? Nah itu sip, alhamdulillah. Kaitannya dengan lepas rindu ini, semoga kula lan panjenengan sami ini termasuk di antara hamba-hamba ini pun Allah yang dijanjikan apabila bertemu dan berpisah karena Allah akan nanti mendapatkan naungan di hari akhir, mendapatkan syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rajulani, kemudian tahabba fillahi
ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kalau bahasa Arabnya itu rajulan ini berarti dua orang laki-laki yang mencintai, tahabba, dua orang ini saling mencintai fillahi, karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi, berkumpul itu karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan berpisah karena Allah. Wong lanang loro do seneng krana Allah we, iso itu syafaat apa malih lanang wedok seneng krana Allah, iso dadi ganjaran sing luwih akeh tentunya. Jadi lebih banyak. Jadi insyaallah yang jomblo, yang masih jombloati, insyaallah jangan khawatir. Di dalam surat Ar-Rum yang kemarin saya bacakan di tempatnya Pak Wasis itu, di surat Ar-Rum 21, biasanya kalau di undangan manten itu pasti Allah itu pasti menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Jadi tidak perlu khawatir kalau mungkin sampai detik ini belum berpasang-pasangan. Jadi minimal kalau yang masih jomblo pilihannya dua. Mungkin nanti suatu saat akan berakhir di pelaminan atau nanti berakhir di pemakaman, gitu kan? Ya kan, pilihan dua itu. Kalau belum nikah, Allah takdirkan menikah, nanti kan pasti ke pemakaman. Tapi semoga Allah memberikan jalan mudah di dalam mencari jodohnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi itu melepas rindu ini kalau mau dihubungkan dengan cinta yoiso, dihubungkan dengan gon kekancan yoiso, dihubungkan dengan hal yang merajut kebaikan juga bisa. Jadi iso dikiyak-kiyuk begitu insyaallah. Jadi mas-mas sekalian dan bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemarin diminta ada ini sudah biura atau mas nek setahun 5 bulan. Setahun ki 12 bulan. Nek hitungane Maret itu April. Terakhir Maret toh? Maret. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Yo 7 bulan. Ora lebay-lebay. Itu setengah tahun ya. Masya Allah. Nah, nanti harapan saya ini ada sharing mawon. Nah, ini kira-kira corona ini marai opo gitu ya. Hikmahnya yang bisa diambil apa? Oke. Tapi sebelum dilanjutkan, karena hari ini bersamaan dengan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2020, saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi, terlebih kepada mas mbak sekalian, untuk monggo sareng-sareng ndedonga. Mugi-mugi pahlawan yang sudah mendahului kita semua nanti insya Allah akan disangkut-sangkutkan dengan kepahlawanan, karena ini nanti melepas rindu itu juga nanti akan ke sana. Kalau bukan karena jasa pahlawan, kalau panjenengan sami ra iso lungguh ning kene. Paling sih dibomi itu. Ya. Maka monggo ditundukkan kepala masing-masing, jangan kepala tetangganya. Sambil bermunajat, semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Khususon ila ruhi sedaya leluhur, sedaya para pejuang ingkang sampun bebasaken negara Indonesia menjadi merdeka. Waghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum bil ma'i wa thadi wal barat minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minat tanas wa abdilhum darun khairum min darihi wa ahlan khairum min ahlihi wa qihim fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma man ahyaitahu minna fatawaffahum 'alal iman wa man tawaffatahu minna fatawaffahum 'alal islam. Allahumma rfa' darajatahum. Allahumma
warfa darajatahum fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ji, matur nuwun. Sebetulnya doa ini tidak harus khusus di 10 November ini, cuma kita ini terbiasa dengan simbol. Ini peci, ini juga simbol. Ini sana peci promosi ya, bagi yang tertarik dengan peci ini bisa dikontak nomor di bawah ini. Alhamdulillah ya, peci ini sudah menemani saya ngaji di Magelang, dan waktu itu saya dikomentari saya pakai baju Pakistan yang tekan lutut terus nganggo yes diupload barang Mas kok ganti baju lah pripun to Pak, intinya kurang pas buat ngaji. Tapi kebetulan karena waktu itu audiensnya adalah banyak karyawan yang masih muda ya, supaya kan yang penting kan pesannya gitu ya. Iya. Termasuk pecinya yang panjenengan agem sedaya kan juga macam-macam. Ada peci duri putih abang, peci maiyah gitu. Terus peci ireng songkok nasional Mas Bedri. Yang sampingnya itu udah ketambah lurik-lurik. Ya itu tidak ada yang baku. Termasuk ngapunten nanti pas sholat pecinya apa saja juga monggo monosuko. Jadi kita hadirkan Seramida ini yang asyik dan bisa santai untuk siapa saja ya, santai, los pokoknya, los larewel, alhamdulillah. Ya, termasuk sebetulnya malam hari ini filosofinya mengapa saya pakai topi ini, saya itu silau dengan kesolihan mas-mas dan mbak-mbak sekalian, karena yang datang malam hari ini kan paling boten, paling boten sudah menyempatkan waktunya yang sudah sangat luar biasa, dan malam hari ini bisa hadir di majelis ini, dan semoga kita dikumpulkan karena Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam melepas rindu ini nanti kalau tadi Mas Eko ngendika tadi yang konfirmasi 40 gitu lah. Terus tapi yang hadir kayaknya belum ada 40. Itulah kehidupan ya. Kadangkala antara keinginan dan harapan ini tidak cocok. Tapi disitulah sebetulnya Allah sedang menguji kita. Ini kalau saya ingin flashback tentang dulu ngajinya kan berangkatnya dari AMM gitu. Niki nostalgiain mboten napa-napa nggih. Kalau kita belajar dari Nabi Musa alaihissalam, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi yang lain, kemudian di dalam sejarah nabi-nabi itu, ini neng kopian cerita nabi-nabi Sirah Nabawiyah kalau di kajian itu tuh mukjizatnya selalu datang di akhir, last minute. Coba Nabi Musa alaihissalam itu melawan Fir'aun kira-kira menang atau kalah? Menang atau kalah? Melawan fisik nopo Fokus ke pertanyaannya. Secara bleger itu dohir, nampaknya Nabi Musa alaihissalam ini menang lawan Fir'aun atau kalah? Yang bilang menang ya karena atas izin Allah. Tapi blegernya yang dohirnya ini kalah. Kalah nah mungkin melayu umat Bani Israel waktu itu sampai mencari lautan dan oleh Allah diminta untuk kebuki tongkati, akhirnya lautnya terbelah. Tapi itu beliau berangkat dari kekalahan dulu, dari keterhempitan. Yusraina sing konfirmasi 40 terus sing teko 20 kita iso iki. Alhamdulillah. Lebih. Nah, itu baru mukjizat Allah datang. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga begitu. Waktu itu kira-kira Nabi Ibrahim sempat alami panas nopo mboten? Pada saat dipenteng di nopo? Dibakar itu. Iya, sebelum Allah hembuskan api itu menjadi dingin, ya pasti dari kejauhan. Kan api langsung blek gitu. Ya pasti dari kecil sendiri. Pasti merasakan panasnya, kemudian Allah kemudian difirmankan menyampaikan kepada api untuk menjadi dingin.
pasti last minute. Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi kula panjenengan sami. Kira-kira Nabi Muhammad itu kalah atau menang di periode Mekah awal? Iya. Karena hijrah. Alhamdulillah. Nah, Nabi Muhammad itu juga kalah dulu. Ono sing di ngapunten kalau digambarkan di sejarah kebudayaan Islam itu Sumayyah, perempuan pertama yang meninggal pertama kali, syahidah, ditusuk bagian kemaluannya sampai meninggal dunia. Itu periode awal. Itu bentuk kekalahan. Akhirnya Nabi Muhammad harus hijrah ke Madinah. Itu bagian daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hijrahnya pun mboten nek digambarke niku nek Madinah dan Mekah itu kan sing dhuwur Madinah kalau di peta itu. Nabi Muhammad tidak langsung munggah, tidak langsung ngalor berarti. Tapi melipir sing ngidul lagi ngalor. Ngalang teh. Iya, ngalang dulu. Nah, itu juga berangkat dari kekalahan. Nah, waktu itu alhamdulillah ya berangkat dari keterhimpitan. Kalau saya lihat waktu itu berjalan berapa kali Mas? Ngaji di masjid Tunggal 6 kali pertemuan dengan berbagai macam keluh kesahnya gitu. Ada yang Mas Praban guyu. Aneh Mas aja dikat bagian yang ini. Ya, dengan berbagai keluh kesahnya itu kan bentuk kekalahan sebetulnya. Ya kita merasa apa kok angel banget tuh arep ngaji dan seterusnya. Akhirnya setelah sekian lama Allah memberikan jalan terang, pindah ke sini dan terang legiwo nek cara Jawa ini tidak menyangka ternyata bisa sampai se maju ini, Masya Allah. Ini yang harus menjadi kebersyukuran kita. Dan kadang-kala mungkin di pengalaman hidup masing-masing itu. Jadi selalu ada di mana last minute itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bangkit. Nah, kuncinya kalau sudah bangkit seperti ini, monggo secara bersama-sama kita jaga. Dan setelah 7 bulan tadi kan juga ini bagian dari mungkin saya mengapa bilang ini tuh last minute karena masyarakat sekarang itu yes luweh. Kalau saya angel tenang tuturan. Angel. Ya mungkin mohon maaf. Ini pertanyaan yang ini dulu saya ya berarti ini Oktober lalu saya sudah ngaji di Prambanan. Berbah itu wonten simbah-simbah. Mas, tonggoku iki sing nganggo masker malah kena Covid ya. Itu tamparan buat saya waktu itu. Di sana saya ngisi pakai masker memang. Kemudian ditang leti ngoten niku ayo aduh piye gila jawab iki. Angel iki. Dan akhirnya kemudian ya sekarang masyarakat mau tidak mau harus istilahnya bertahan dengan cara sendiri. Makanya saya tadi di awal nyuwun pesen estu yang pertama dijaga imun, iman dan cuan. Imun ini berarti harus dijaga dengan menjaga fisiknya, ya olahraga, ya apapun. Makanya besok Kepitan ya tadi. Ya kalau sekarang alhamdulillah kepitan. Atau apalah yoga di rumah. Intinya tubuh ini harus dibuat fit. Yang kedua imannya juga harus ditambah. Cuan ini ya harus bergerak. Nek cara Jawa ora ubah ora. Apa yang bisa digerakkan untuk menghasilkan uang begitu. Jadi itu akhirnya sekarang kemudian pengajiannya bisa jalan. Harapan saya ini juga menjadi catatan perlu kita syukuri di masa-masa akhir seperti ini. Semoga ini merupakan pertolongan dari Allah. Kajiannya besok bisa rutin 2 bulan astagfirullah 2 minggu sekali, 2 pekan sekali. Nanti bisa seperti hal yang sebelumnya. Kalau mau diruntut lagi kan kemarin pas Ramadan ngasih blusukan tekan sawah gitu. Tekan puncak bubis. Tekan di mana Mas? Pokoknya ya itulah bagian daripada kita berusaha untuk mengejar supaya tidak berhenti ngajinya. Andai kata pun nanti yang ngaji itu cuma tinggal saya sama Mas Eko misalnya, ya tetap ngaji. Loh, Nabi Isa alaihissalam dulu itu muridnya cuma 12 meletas siji ya toh. Itu yang kurang ajar. 12.
bahasan kemudian disalib oleh penafsiran yang lain, kemudian malah diangkat jadi Tuhan. Luar biasa loh. Nah, semoga dari yang sedikit ini nanti pelan-pelan kita kita persatukan supaya bisa dari sesuatu itu kalau berputar sedikit demi sedikit, insya Allah nanti mudah untuk dijalani dan memberikan kebaikan untuk kula panjenengan. Allahumma. Ya, karena ini adalah Hari Pahlawan, mungkin saya boleh ngajak diskusi. Kalau Nabi Muhammad jangan ditanya nih, sebagai umat Islam tentu pancere adalah Nabiullah Muhammad. Mungkin boleh sambil biar nuansanya ini Hari Pahlawan. Judulnya hari ini kan ngaji perdana setelah Covid ya toh. Nah, pas Hari Pahlawan ini nek cara dulu arek Surabaya melawan agresi militer Belanda itu ya nganggo takbir Allahu Akbar. Nah ini kita apa yang bisa diambil malam ini? Mungkin saya butuh 2 laki-laki dan 2 perempuan. Mungkin nanti siapa tokoh yang mungkin diidolakan pahlawan Indonesia yang nanti bisa di-share ke teman-teman gitu. Boleh volunteer mungkin roh hikmah dari pahlawan itu. Monggo. Siapa yang dari laki-laki dulu? Mas Rofik nih pengacung. Oh, sama. Monggo Mas. Satu laki-laki, satunya lagi. Aku sing rada enom Mas, main milenial. Oh, sing menolak tua. Oke, kali. Yang perempuan 2 Mbak, monggo siapa? Harapannya pahlawannya nanti yang perempuan nggih. Ojo wong wedok sing disebut pahlawan lanang. Ora greget. Siapa Mbak perempuan 2? Nyuwun tulung. Ini kita dalam rangka mau ngaji bersama ini judulnya. Mbak Alfa yang ngacem ya. Mbak Alfa. Terus sama satunya yang paling muda. Wah nek yo ditakon. Junda ana. Oh, sudah ada itu. Oke, nanti kita kumpulkan. Oke, monggo Mas. Teruskan dulu. Mic-nya dikasihkan Mas, boleh. Mau sambil perkenalan atau ben kanca-kanca ngerti. Wis dibujur Mas. Urung to? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofik. Rumahnya di Merisi RT 9. Berharap ben siapa pahlawan yang bisa kita hadirkan malam hari ini untuk kita ambil pelajarannya? Menurut saya pahlawan yang ada di benak saya itu yang paling menginspirasi adalah pahlawan itu namanya Diponegoro, Pangeran Diponegoro. Kenapa Mas? Karena yang dari sejarah saya dengar dia itu jarang meninggalkan wudhu di saat apapun. Jadinya itu yang paling berkesan buat saya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Mas Anggit, monggo Mas. Orang calon-calon Mas koyo ning SD wae. Wis gede wah. Apa Mas? Ya wis. Apa? Mas Bunsa. Dan Mas John. Coba. Tes. Nah, Wis muni Mas wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jundan. Ya, bisa dipanggil Jundan. Itu ya pahlawan yang menginspirasi saya untuk dihadirkan malam ini. Ya, dihadirkan malam ini. Menurut saya itu pahlawan Ki Hajar Dewantara. Jadi karena dalam masa penjajahan atau penjajahan itu kan dia juga memajukan pendidikan juga, tidak meninggalkan pendidikan. Jadi tidak hanya melawan secara fisik tapi melalui kemungkinan
pena atau pendidikan kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Matur nuwun Mas Jondan. Wis ana Pangeran Diponegoro, ana Ki Hajar Dewantara. Oh kabeh. Nek bapake Mas Eko namanya Pak Toro. Pak Toro. Monggo, mbaknya tadi dua orang Mas Prabata. Bapak tadi. Monggo, Mbak. Perkenalkan dulu baru. Wajo Mas. Gak sih orang angkat loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alta, rumah saya Karangjati. Ini pahlawannya perempuan ya, yang perempuan. Itu advice, saran. Biar kan sekarang ini perempuan juga didudukkan memiliki tempat. Oh iya. Itu yang kurang digali itu pahlawan perempuan. Selama ini yang dipajang di foto itu kan laki-laki kabeh. Iya betul. Oh, mosok sebagai perempuan Rameri, Pak. Iya. Kalau menurut saya Cut Nyadin ya Mas ya, soalnya beliau merupakan pahlawan yang juga pejuang bagi agamanya. Selain memperjuangkan agamanya, beliau juga cinta tanah air gitu aja sih. Itu bisa jadi acuan kami buat para perempuan yang tidak hanya selalu beribadah, tapi juga bela negara, mencintai negara, dan tidak lupa akan dakwahnya juga harus kita tirusi. Kalau menurut aku itu beliau Cut Nyadin. Matur nuwun Mbak Alfa. Semoga menjadi Cut Nyadin generasi Z. Z. Moga Mbak selanjutnya. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, suaranya rakyat wong itu. Angkat tangan boleh? Oh, nggih. Monggo, Mbak. Oh, putrane Pak Agus. Ampun kandhaki Bapak lho. Salah satu pahlawan perempuan yaitu Siti Haji Nawati. Beliau merupakan pahlawan reformasi. Saya menyukai beliau karena salah satu tuntutannya yaitu siapa saja yang menghalang-halangi kaum perempuan mendapatkan pendidikan adalah orang jahat dan durhaka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing mburi dhewe iki mesti pelajaran ke Muhammadiyah ning klothok iki. Sudah ngerti masalah. Ya. Baik, yang pertama mungkin kalau mau diurut satu-satu udah jam 12 secara rampung gitu. Jadi perwakilan saja. Seperti sila nomor 4 Pancasila kita. Permusyawaratan perwakilan. Nah, yang pertama matur nuwun Mas Rafiq telah menghadirkan sanes ruhe nggih medeni udah menghadirkan nama Pangeran Diponegoro. Ya, ini kalau nanti teman-teman suka mengulik sejarah nanti bisa mungkin ikut kajiannya Ustaz Salim Afilah dengan bukunya itu dua pangeran gitu ya. Itu dengan kerisnya Pangeran Diponegoro tadi Mas Rafiq metik hikmah bagian dimanapun saja beliau beraktivitas, entah itu perang, sholat, mesti nek sholat mau sholat wudu itu, atau mungkin dengan kegiatan yang lainnya pasti selalu menjaga wudu. Nah hari ini kita ini kan dianjurkan untuk sangat penting sekali dan harus sangat penting sekali dan harus mencuci tangan. Intinya itu menjaga kebersihan. Nah sebetulnya di dalam Islam sendiri sudah mengatur jauh-jauh hari, bahkan mungkin di antara sunnah yang mungkin luput. Nah, selama ini sunnah ini anggar malam Jumat sunnah liane ra ono atau cawe. Nabi Muhammad itu setelah bangun tidur itu sebelum wudu itu cuci tangan dulu. Ini seringkali luput untuk dibahas. Karena pas kita tidur tidak tahu apa yang kita sentuh, sehingga cuci tangan dulu baru kemudian berwudu. Meskipun wudu itu urut-urutannya ya membersihkan tangan terlebih dahulu, cuci apa-apa gitu. Itu jadi menjaga kebersihan. Dan hari ini kebersihan menjadi hal yang sangat penting.
nek biyen di sekolah itu selalu diulang-ulang an-nadzafatu minal iman. Jadi kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Jadi nek ra resikan berarti tandene wong ra duwe. Ya, itu dilanjutkan sendiri. Intinya koneksinya orang beriman itu wujudnya ya dia bersih, ora klumbrak-klumbur. Ya kalau bahasanya Menteri Agama eye catching lah, good looking dan enak dilihat gitu. Ya siapapun pasti akan merasa nyaman orang yang enak dilihat daripada yang kemproh begitu. Yang selanjutnya Mas Hundan Prakoso. Oh, Mas Hundan menghadirkan nama Ki Hajar Dewantoro. Kemudian di bulan Mei kalau saya tidak keliru ada hari apa Mas? Hari Pendidikan Nasional. Meskipun ada yang bilang itu konspirasi apapun, tapi intinya adalah Ki Hajar Dewantoro ini memberikan dengan waktu itu ada Budi Utomo dan lain sebagainya. Ruh waktu itu mengapa negara Indonesia ini mudah dijajah karena satu hal, yaitu bodoh. Nah, waktu itu sebetulnya kalau mau jujur buka sejarah, orang Belanda ini meskipun mereka menjajah, ada di antara mereka yang sebetulnya ingin atau memiliki rasa prihatin melihat orang Indonesia ini dalam kondisi bodoh. Di dalam permisalan tertentu kan orang Indonesia ini dibilang seperti kera bekerja. Karena dikon apa wae oleh meskipun dengan paksaan gitu ya. Akhirnya dengan pendidikan itulah kemudian semua diberikan kebebasan, akhirnya muncul ada kemerdekaan, ada perjuangan. Itu karena adanya pendidikan. Muncul waktu itu tulisan di film Bumi Manusia itu kan pasti direkam banyak itu si siapa Minke ya Minke Mungke itu Monke waktu itu sebagai bentuk judge atau penilaian orang pribumi yang munyuk kasaran itu karena ya tidak berpendidikan. Akhirnya belajar itu kemudian menjadi penting. Bedanya orang gini, kasarannya di kampung misalnya atau seangkatan saya yang mungkin sampai sekarang bisa belajar sampai kuliah tingkat 1, tingkat 2, apalagi tingkat 3 itu mungkin masih bisa dihitung setengah jari. Misal dihitung jari ini setengah jari. Karena selama ini yang ditanamkan kowe ngopo sekolah dhuwur-dhuwur sesuk golek duit ya ora mesti itu gitu. Apalagi kalau dengar lagunya siapa? Astagfirullah. Iwan Fals itu sarjana muda. Itu marai orang pengen sekolah. Tapi bedanya orang yang sekolah dan yang tidak sekolah itu tentu teman-teman bisa maklumi sendiri. Ya kalau orang mungkin tidak mengenyam pendidikan, mungkin Mas Eko tidak tahu sekarang bagaimana mengoperasikan komputer dan bisa bekerja dengan aktivitasnya sekarang. Mungkin yang sekarang tahu media, VR lah. Saya kalau mau jujur-jujuran, yang main di YouTube sama main di TikTok dengan gaji PNS itu ora ono faedah, jauh sekali. Itu semua karena pengetahuan. Jadi pintar-pintarnya menggunakan kesempatan. Itu semua karena ilmu. Terlepas ilmunya itu yang baik atau yang buruk, itu soal nomor 2. Tapi kuncinya adalah mencari. Monggo Budi. Yang selanjutnya tadi Mbak Alfa menghadirkan sosok Cut Nyadin namanya. Terlepas di gambar itu Cut Nyadin digambarkan kondian kalau saya tidak keliru guys. Kemudian di sejarah, karena sejarah ini tergantung siapa yang deliver, siapa yang menyampaikan. Belakangan kemudian ada sejarawan yang Aceh ini kan muslimnya kuat sekali, serambi dakwah, mosok Cut Nyadin tak kerudungan. Kemudian kan semakin kesini ada sejarawan yang bisa menunjukkan fakta di lapangan bahwa ternyata dulu Cut Nyadin ini pakai kerudung. Ya meskipun kerudungnya belum tidak pakai niqab, tidak pakai cadar, tapi sudah berusaha untuk menutup aurat. Termasuk kalau di bulan Maret misalkan Kartini itu juga sama. Dulu Kartini ini juga muridnya Kiai juga kan, Ki Soleh Darat begitu. Dan konon katanya habis gelap terbitlah terang ini terinspirasi dari surat Al-Baqarah yang mengisahkan bagaimana Allah ini menjadi wali
bagi orang-orang yang beriman, menyelamatkan dia dari kegelapan kepada cahaya. Meskipun kemasannya tidak berbau Quran, tapi semangatnya ke sana. Jadi habis gelap terbitlah terang. Semangatnya untuk mendobrak supaya perempuan itu ora gur ngurusi dapur, kasur, sumur. Nah, wis. Jadi ada ini termasuk nanti kalau mbak-mbak ditanya, "Kowe ngopo, Nduk? Sekolah dhuwur-dhuwur, besok yo gur dadi bojone wong lanang to?" Justru kalau kita mendapatkan ilmu yang tinggi, anak kita ini nanti besok sing disane ora besok kowe ngopo sekolah dhuwur-dhuwur. Itu jadi kesana. Itu karena ilmu. Cut Nyadin dengan perjuangannya perempuan iso gelet itu 1001 loh. Mengapa 1001? Karena selama ini kan perempuan selalu diidentikan dengan yang lemah gemblang gitu. Gur iso didelok tok. Maksudnya hanya enak dipandang, terus harus nurut. Tapi kemudian ada perempuan yang mau berjihad. Makanya mengapa Khadijah radhiyallahu anha waktu itu tidak pernah lepas dari ingatan Nabi, karena waktu itu Khadijah ini juga berjuang dengan usahanya, dengan materinya, ikut membantu dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Aisyah radhiyallahu anha itu menuntut ilmu, bahkan meriwayatkan hadis. Ini jadi tidak hanya mengurusi sumur, dapur dan kasur. Meskipun harus diurusi, bukan yang ditinggalkan ya, karena memang itu fitrahnya. Kalau suruh laki-laki hamil ya ora iso. Kecuali di Jepang kayaknya kemarin ada inovasi laki-laki bisa hamil. Tapi itu menyalahi fitrah. Yang terakhir, aduh, saya lupa lengkapnya. Wardanah Siti siapa Mbak tadi Mbak? Boleh diulang lagi? Itu tokoh di Kauman. Bukan. Itu generasi sudah Siti Walidah. Siti Hadinah Mawardi. Iya, Siti Hadinah Mawardi. Kalau saya tidak salah keliru mengingat, beliau ini adalah di antara tokoh pencetus hari perempuan, organisasi perempuan di Indonesia yang waktu itu. Terus sekarang ada, namanya itu, mbaknya tahu nggak yang menyebutkan nama itu? Aku lali ya tenan ya. Intinya kelompok perempuan yang kemudian membuat komunitas. Ya kalau di Muhammadiyah ada Aisyah, di NU ada Muslimat gitulah. Intinya yang perempuan ini berkumpul tidak hanya membahas urusan 3 hal tadi, tapi juga memberikan sumbangsih untuk umat manusia dan masyarakat pada umumnya gitu. Itu. Matur nuwun, kalau mau diulas banyak lagi tentu sangat banyak. Tapi monggo dari tokoh-tokoh tadi yang dihadirkan oleh rekan-rekan kita semuanya, harapannya bisa memberikan semangat untuk kita semua, siapapun dari kita dengan aktivitasnya masing-masing, insya Allah bisa kok, bisa untuk berbuat kebaikan, manfaat untuk sesama kita di sekitar kita, sebagaimana semangat Serambi dakwah ini, yaitu generasi muda yang bermanfaat. Manfaatnya apa? Yes, apa wae. Kalau manfaat ini hanya dikecilkan, hanya bagi-bagi beras, itu terlalu sempit. Bahwa di antara wujud manfaat itu berbagi beras, ya. Tapi ya sesuk ono ngaji, seperti ini, ada bagi-bagi beras. Mungkin besok tambah ada rimayahnya, ada olahraganya apa, jaga imun itu. Atau mungkin besok jadi ada wasilah ketemu silaturahim, bertemu jodoh, wallahu alam, siapa yang tahu. Jadi itu semua yang paling itu bonus ya. Ojo nanti nyari itu duluan, melipir nek ana sing enak ning tengah dalan cuk muntir. Iya. Kalau ada kayak pesannya Bu Teras dakwah kemarin ya. Ibunya Mas Ahib. Jadi kalau ada plusnya yaitu bonusnya. Jadi insya Allah itu semua akan menjadi kebaikan untuk kita semua. Kalau kita memang serius, intinya kita di sini bertemu karena Allah, karena kebaikan, dan karena kebaikan itulah yang mampu mendekatkan dan memisahkan kita. Jadi nek ono apapun yang di situ baik, kita datang, kita merekat. Tapi kalau kebaikannya hilang ya kita mencari kebaikan yang lain. Harapan saya ini besok juga bisa menampung seluruh aspirasi, seluruh harokah gerakan Islam, dan tidak hanya meskipun kita berangkat dari Angkatan Muda Muhammadiyah, tapi
pikiran kita harus ini nek cara mahasiswa UGM itu think globally, act locally. Jadi berpikirnya itu global, tapi aksinya itu dari yang sederhana-sederhana seperti itu. Nah itu mewujudkan kita ini harus bisa mengayomi semuanya bisa masuk, asalkan itu karena kebaikan, insya Allah semoga itu menjadi jalan. Nah, ini tadi melepas rindu. Ya, rindu itu kalau karena kebaikan insya Allah berakhir nyaman. Ya kalau memang sudah rindu banget, yang kayak nenggone Pak dulu ya, rindu segera ke tempat. Ya, itu mungkin teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi semangat kita pada kesempatan malam hari ini, dan semoga menjadi catatan bersama di Hari Pahlawan Nasional, memberikan kita semangat untuk menebar manfaat dan ngajinya di Kecengi Malih, serawungnya siapapun nanti bisa diajak, dan mungkin mohon maaf tidak bisa hadir tapi bisa nge-share, itu juga bagian daripada menebar manfaat. Di dalam hadis disebutkan man dalla ala khairin falahu ajru mithla fa'alihi. Barang siapa menunjukkan jalan kebaikan terhadap seseorang, maka bagi dirinya adalah ajru mithla fa'alihi, pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Tapi juga jangan menjadi alasan aku tak nge-share wae terus kurang angkat gitu ya. Juga jangan. Jadi jempol kita sekarang ini bisa menjadi harimau kita, bisa juga menjadi pahala jariah untuk kita semuanya. Gitu nggih. Jadi semoga bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Dan di kesempatan yang terakhir ini saya mau ngajak kita semuanya untuk melepas rindu. Kok ya kemarin itu jadwalnya hari ini bulan-bulan ini bisa pas, bisa ketemu Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian di bulan kemarin juga ada hari Sumpah Pemuda di 28 Oktober itu. Terus hari ini bisa ketemu dengan Hari Pahlawan, itu seolah-olah ingin menunjukkan meskipun besok ini Bantul pilihan harus tetap satu gitu. Iya. Ini penting ini. Katanya di grup kan sempat rame itu. Jadi siapapun besok yang menang, itu tugas kita ya di jalan dakwah, jalan. Bahwa nanti ada kesempatan untuk silaturahim dan menjalin hubungan yang baik, bisa mendatangkan manfaat, itu bonus. Tapi siapapun nanti yang jadi, jangan sampai itu menjadi ajang perpecahan, tapi tetap untuk mempersatukan. Tidak hanya Bantul secara keseluruhan. Ini karena dibangun jiwa kan ya pilihan gitu. Nah, itu juga monggo dipersiapkan, karena semangat demokrasi minimal jangan sampai seperti Amerika lah, ya kan? Amerika ini sebagai kiblat demokrasinya malah yang terjadi chaos seperti itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ngunduri jam 09.00, mungkin kalau ada diskusi disilahkan. Matur nuwun.